Pagi itu, sinar matahari menembus jendela dapur, mengenai cangkir teh yang diletakkan Alia di atas meja. Wangi teh melati bercampur dengan aroma roti panggang yang baru matang. Sudah lama rumah itu tak beraroma seperti ini. Hangat dan damai, tapi di balik suasana itu, ada perasaan asing yang belum sepenuhnya tenang. Raffi duduk di meja makan, memandangi istrinya yang sibuk menyiapkan sarapan. Ada sesuatu di dalam dirinya yang terasa sesak, campuran antara rindu dan rasa bersalah. Dulu, pemandangan seperti ini terasa biasa, tapi sekarang, setiap gerakan kecil Alia, setiap senyum samar yang muncul di wajahnya, seolah menampar hatinya. Aku bikin roti bakar sama telur ya, Raf. Kamu masih suka kan? Suara Alia lembut, tapi agak bergetar. Raffi tersenyum kecil. Masih, Lai. Aku malah kangen banget sama ini. Alia menoleh sebentar dan tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum lebar seperti dulu, tapi cukup untuk membuat dada Raffi hangat. Ia sadar, kehangatan seperti ini tidak mudah didapat setelah semua yang terjadi. Beberapa hari belakangan, Raffi mulai berusaha memperbaiki semuanya. Ia pulang lebih cepat, mematikan ponsel saat makan malam, dan mencoba mendengarkan Alia bercerita. Sekecil apapun topiknya, tapi Alia belum sepenuhnya membuka diri. Ia masih menjaga jarak, seolah hatinya takut jatuh lagi. Malam itu, setelah makan malam, Raffi mengajak Alia duduk di teras. Suasana sunny, hanya terdengar suara jangkrik dan angin malam yang lewat pelan. Lai, ujar Raffi pelan. Aku tahu, aku udah bikin kamu kecewa. Aku gak akan nyari alasan, tapi aku pengen bener-bener berubah. Alia menatap ke depan, ke arah pohon Kamboja yang mulai berbunga lagi setelah musim hujan. Berubah itu gampang diucapin, Raf. Tapi kadang, waktu yang nentuin kamu sunggah-sunggah atau enggak, Raffi menandok. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku siap nunggu. Alia mengangguk kecil, tidak menatapnya. Aku nggak mau kamu nunggu aku percaya. Aku cuma mau kamu buktiin kalau kamu juga masih percaya sama rumah ini. Malam itu mereka duduk cukup lama, tanpa banyak bicara. Tapi di antara diam mereka, ada sedikit ketenangan yang dulu hilang. Hari-hari berikutnya, Pelen mulai berubah. Alia kembali bekerja paruh waktu di kafe dekat rumah. Bukan karena butuh uang, tapi karena ingin punya ruang bernapas. Raffi mendukung, bahkan sering menjemputnya sepulang kerja. Di perjalanan, kadang mereka berbicara ringan tentang pelanggan kafe yang lucu, tentang jalan yang macet, atau tentang film yang baru rilis. Semuanya sederhana, tapi bagi mereka, itu adalah kemewahan yang lama hilang. Suatu sore, saat Alia menutup kafe, Raffi sudah menunggu di depan. Hujan baru saja reda dan jalanan masih basah. Raffi keluar dari mobil sambil memegang payung. Nanti kamu masuk angin kalau kehujanan, katanya sambil menuntun Alia masuk ke mobil. Alia tertawa kecil. Kamu sekarang perhatian banget. Raffi menatapnya sebentar. Dulu aku pikir perhatian itu hal kecil, padahal justru itu yang bikin hubungan tetap hidup. Alia tidak menjawab, tapi senyumnya cukup untuk menjawab segalanya. Namun, tak semua hari berjalan mulus. Ada masa di mana rasa curiga Alia muncul lagi. Saat Raffi harus lembur, saat ponselnya bergetar tengah malam, atau ketika Nadia masih mengirim pesan seputar proyek. Tapi kali ini, Raffi tidak menyembunyikan apapun. Ia menunjukkan semua dengan jujur. Kamu boleh lihat, Li, aku gak mau lagi ada rahasia. Dan itu bagi Alia lebih dari sekadar kejujuran. Itu adalah bentuk penghormatan yang sempat hilang. Satu malam, Alia tidak bisa tidur. Ia keluar ke teras, menatap langit yang cerah tanpa bintang. Raffi datang beberapa menit kemudian,
duduk di sebelahnya sambil membawa 2 cangkir teh. "Masih suka teh melati?" tanyanya lembut. Alia mengangguk. "Masih, aromanya bikin tenang." Raffi menatap cangkir di tangannya. "Aku belajar satu hal dari semua yang terjadi. Rumah yang kita bangun nggak akan pernah kuat kalau cuma satu orang yang ngejaga. Aku dulu pikir aku cukup kerja keras buat jaga segalanya. Tapi ternyata cinta nggak bisa diganti dengan uang atau rumah megah." Alia memandangnya dalam diam. Ada rasa hangat yang perlahan muncul di dadanya. Tapi juga ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. "Raf," katanya pelan, "aku dulu marah banget sama kamu. Tapi ternyata yang lebih sakit dari dikhianati itu bukan kehilangan kepercayaan, tapi kehilangan versi diriku yang dulu bahagia bersamamu." Raffi tertegan, menatap Alia dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Kalau aku bisa, aku mau balikin semua. Aku mau kamu jadi Alia yang dulu lagi." Alia tersenyum lembut. "Aku bisa jadi Alia yang dulu kalau kamu juga mau jadi Raffi yang dulu. Bukan yang sibuk ngejar dunia, tapi yang masih inget kenapa kita mulai semua ini." Raffi mengangguk pelan. Ia menatap tangan Alia, ragu-ragu, lalu menggenggamnya perlahan. Alia tak menolak, hanya diam. Tapi diam yang tidak lagi dingin. Beberapa minggu setelah malam itu, mereka mulai memperbaiki rumah kecil itu bersama. Mengecat dinding yang mulai kusam, menambal bagian yang retak, dan menata ulang ruang tamu. Saat Raffi mengaduk cat putih, ia berkata sambil tertawa, "Kita kayak ngecat ulang kenangan ya, Lai." Alia ikut tertawa kecil. "Iya, biar yang lama tetap ada, tapi tampilannya baru." Sore itu, mereka bekerja sampai matahari tenggelam, dan saat cat mulai mengering, rumah itu terlihat lebih cerah dari sebelumnya. Tapi bukan cat putihnya yang membuatnya indah, melainkan 2 orang di dalamnya yang kembali belajar bagaimana caranya membangun dari awal. Malamnya, mereka makan malam sederhana, nasi, sambal, dan ikan goreng. Tidak ada musik, tidak ada lilin. Hanya suara sendok dan tawa kecil yang mulai terdengar lagi. Raffi menatap Alia lama-lama, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Lai, karena kamu nggak ninggalin aku." Alia menatapnya balik. "Aku nggak pergi karena aku tahu rumah ini masih bisa diperbaiki. Tapi kalau kamu jatuhin lagi, Raf, mungkin aku nggak akan punya tenaga buat bangun ulang." Raffi mengangguk. Matanya basah. "Aku janji, Lai. Kali ini bukan janji kosong." Setelah makan, mereka duduk di teras, memandangi langit malam yang bersih. Pohon Kamboja di depan rumah terlihat lebih hidup. Bunganya mulai bermekaran, putih dan harum. Alia menatapnya lama, lalu tersenyum. "Lihat, Raf, bunga Kamboja, kita hidup lagi." Raffi mengikuti pandangannya. "Iya, kayak kita." Dalam diam, mereka saling menatap, lalu tertawa pelan. Tawa yang ringan, bukan tawa dari kepura-puraan, tapi dari hati yang akhirnya mulai sembuh. Malam itu, ketika lampu rumah sudah dimatikan dan dunia terlelap, Alia berbaring di samping Raffi, mendengarkan napasnya yang tenang. Ia tahu, semuanya belum sempurna. Luka mereka belum sepenuhnya hilang. Tapi kali ini, ia merasa rumah itu benar-benar hidup kembali, bukan karena dindingnya baru dicat, tapi karena di dalamnya, 2 hati yang dulu hancur kini mulai berdetak lagi dengan irama yang sama. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia tersenyum dalam tidur. Sementara Raffi menggenggam tangannya erat, seolah berjanji, kali ini mereka tidak akan melepaskan lagi. Hubungan mereka menuju arah yang lebih baik. Apakah hubungan itu akan bertahan dan menuju ke arah yang lebih harmonis? Temukan jawabannya di bab 5, ketika janji itu pulang.